Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan Ya, duduk. terima kasih. Bisa duduk dengan nyaman, dengan enak ya. Dengan Mas Arthur ya. Iya Bu, benar saya Arthur ya, kemarin hubungi Bu. Oh iya, yang WA Ibu kemarin itu kan. Iya benar. Oke. Baik, Mas Arthur. Kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu hari ini. Alhamdulillah sehat ya. Tadi sebelum kesini Mas Arthur habis dari mana? Saya sih dari rumah tadi Bu, langsung kemarin. Setelah ini juga ada jam kuliah. Habis ini ada jam kuliah ya. Jadi tadi habis dari rumah langsung kesini. Iya benar. Berarti kuliahnya nanti siang ya? Ya setelah ini saya ada jam kuliah. Oh, habis setelah ini habis konseling sama ibu ini. Iya. Terus Mas Arthur sudah sarapan kok belum? Kebetulan tadi belum sih. Mungkin sekalian nanti saya coba makan di kantin. Iya, bagus. Nanti kalau misalnya telat sarapan kan bisa ya itu nanti ada mah gitu ya Mas ya. Iya. Lalu Mas Arthur tujuannya bertemu ibu itu apa ya? Ya, jadi saya kemarin mau konseling Bu, saya ada masalah pada diri saya. Iya. Oke, Mas Arthur mau konseling sama ibu ya. Iya benar. Oke, sebelum itu ibu mau bertanya dulu sama Mas Arthur. Mas Arthur sudah pernah melakukan konseling apa belum? Sebelumnya sih sudah pernah Bu. Sudah pernah. Ya, sudah pernah. Jadi Mas Arthur sudah tahu dong konseling itu apa ya? Ya kurang lebih saya sedikit paham Bu. Oke, Mas Arthur sedikit paham ya tentang konseling. Sebelum konseling dimulai, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu itu konseling ya, Mas Arthur. Ya, Bu. Konseling adalah suatu bantuan, proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk menemukan solusi bersama. Nah, di sini perannya Mas Arthur sebagai konseling dan Ibu sebagai konselor. Lalu di dalam konseling ini ada batasan waktu. Ada batasan waktu. Ibu batasi 10 sampai 15 menit saja. Jadi nanti kalau Mas Arthur sekiranya nih kita kurang ini konselingnya kurang, nanti Mas Arthur bisa menemui Ibu lagi untuk janjian lagi gitu. Oke, lalu di dalam konseling ini ada asasnya. Yang pertama asas keterbukaan. Jadi Mas Arthur di sini bekerja sama dengan Ibu untuk lebih terbuka lagi karena ini di sini tuh yang mau menyelesaikan masalah itu Mas Arthur ya. Jadi Ibu butuh Mas Arthur lebih terbuka lagi dalam ceritanya. Gitu. Lalu di dalam asas ini yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yang mana Mas Arthur tidak usah ragu untuk bercerita dengan Ibu, karena Ibu akan selalu menjaga rahasia dari Mas Arthur. Jadi Mas Arthur tidak usah khawatir untuk ceritanya itu disebarkan kemana-mana, karena Ibu sudah punya asas ini, asas kerahasiaan Ibu. Jadi Mas Arthur sudah mengerti? Ya Bu, saya sudah mengerti. Oke, Mas Arthur sudah mengerti ya. Iya Bu. Oke, lalu Mas Arthur sudah bisa menjelaskan apa yang mau Mas Arthur sampaikan. Iya Bu. Jadi saya mau cerita tentang masalah pribadi saya Bu. Oke. Ini saya ada masalah. Saya ini kan selain kuliah, terus saya juga ada buka jasa desain di salah satu marketplace. Nah, itu alhamdulillah
udah 4 bulan bekerja. Dari bulan lalu saya sudah ikut mulai kuliah lagi kan. Kemarin saya bukanya pas libur kuliah ya. Ya. Nah, sekarang ini kan sudah kuliah lagi. Jadi toko yang saya buat itu kayak terbengkalai gitu sih. Dan saya juga ngerjain desain itu sendirian. Oke. Sementara orderan itu kalau sehari itu nggak cukup untuk satu orderan saja, 2 sampai 3 gitu. Dan saya itu agak jenuh karena kan bikin desainnya tuh sendirian juga. Iya. Jadi ya saya merasa jenuh gitu sih. Oke, jadi di sini Mas Arthur itu masalahnya Mas Arthur kan membuka toko, terus Mas Arthur menutup tokonya lagi. Ya Bu, saya tutup. Oke, ditutup lagi karena Mas Arthur kebentrok sama kuliahnya ya. Iya benar, tugasnya banyak. Oke, karena tugasnya banyak sama jenuh untuk mengerjakan sendiri. Iya benar. Oke, lalu Mas Arthur sudah berjalan berapa bulan usaha ini? Itu saya buka jasa itunya sekitar 4 bulan yang lalu Bu. Berjalannya 3 bulan. 3 bulan. Ya. Yang sebulan lalu saya baru masuk kuliah lagi. Oke, baru berarti Mas Arthur menutup tokonya itu pas Mau masuk kuliah Bu. pas mau masuk kuliah itu ya. Berarti 1 bulan sebelum ini. Iya benar. Oke, Mas Arthur berarti sudah menjalankan usaha ini sudah 3 bulan ya. Itu pas Mas Arthur mengerjakan usahanya itu apa ada kendala atau ya udah kayak lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih Bu. Pas awal-awal saya baru buka itu kan ya, pas awal buka itu alhamdulillah ada dari satu orderan dan alhamdulillah customer saya juga suka dan saya semangat Bu. Jadi bukannya pas libur juga kan nggak ada kegiatan. Nah pas mau masuk kuliah ini saya berpikir itu kayaknya banyak tugas nih, saya harus tutup toko saya, kalau enggak kan saya juga kehilangan customer gitu aja tanpa pemberitahuan toko saya tutup. Jadi saya toko yang di marketplace itu saya tutup. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang ngechat itu kan ada pemberitahuan kalau tokonya sedang tutup. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi alasan utama Mas Arthur menutup tokonya itu tadi yang disebutkan Mas Arthur karena sudah mulai masuk kuliah dan sudah banyak tugas gitu ya. Iya benar. Apa itu memang benar alasannya Mas Arthur itu atau? Ya, saya rasakan dia seperti itu Bu, makanya saya tutup tokonya biar saya fokusnya sekarang kayak biasanya kuliah, tapi kan di samping itu juga penghasilan saya juga dari jasa itu Bu. Jadi saya bingung gimana. Jadi sekarang Mas Arthur kalau sudah mengerti seperti itu, Mas Arthur sekarang tujuannya Mas Arthur yang dipengen sekarang itu apa? Kalau saya sih pengennya toko saya tetap buka tapi lancar-lancar aja. Nah tapi selain itu juga saya juga pengen kayak agak jenuh gitu Bu ngerjain sendirian kan saya pun bukanya sendirian, orderan itu juga banyak. Jadi saya pengennya yang agak jenuh gitu dan toko saya tetap buka walaupun saya kuliah ini. Oke, jadi tujuannya apa yang dipengen sekarang itu Mas Arthur pengennya tokonya dibuka sekarang gitu. Ya tetap buka gitu Bu, walaupun saya kuliah. Oh, tetap dibuka gitu ya. Lalu Mas Arthur melaksanakannya itu mau kapan nih buka toko itu? Kalau biasanya secepatnya Bu, tapi saya belum tahu kapan. Oke, Mas Arthur belum tahu ya kapannya. Ya, Tapi Mas Arthur jawab tadi secepatnya. ya secepatnya. Oke. Oh iya Mas Arthur, ibu lupa untuk menanyakan ini.
Mas Arthur, tujuannya Mas Arthur apakah hanya ingin membuka tokonya saja? Kalau saya sih pengennya ya yang tadi Bu, saya juga apa buka toko itu dan berjalan lancar, dan saya juga enggak jenuh ngerjain sendirian gitu Bu. Oke, tidak jenuh mengerjakan sendirian ya. Lalu Mas Arthur apa tidak itu berpikiran kalau misalnya mau mengembangkan tokonya atau? Ya pastinya Bu mengembangkan toko saya juga. Jadi yang utamanya Mas Arthur dulu itu membuka tokonya biar lancar dulu gitu ya. Benar. Oke, Ibu mengerti perasaan Mas Arthur. Oke, baik. Jadi Mas Arthur mau melakukannya itu secepatnya. Lalu kalau Mas Arthur sudah tahu mau melakukan secepatnya, Mas Arthur sekarang itu sudah melakukan apa untuk biar bisa untuk menuju tujuan dari Mas Arthur ini. Jadi yang sekarang ini saya lakukan itu mungkin saya baru belajar gimana cara biar desainnya itu bisa cepat gitu, tapi saya lakukannya itu jarang sih dulu untuk sekarang ini. Oh, jadi Mas Arthur jarang ya Ya melakukannya. jarang. Oh, kalau menurut Mas Arthur nih, apakah bisa mengembangkan tokonya Mas Arthur, membuka tokonya Mas Arthur dengan lancar itu? Tapi Mas Arthur jarang untuk latihan gitu. Karena kalau jarang itu nggak bisa ya. Jadi menurut Mas Arthur nggak bisa ya. Oke, lalu kalau untuk Mas Arthur jenuh dalam mengerjakan pekerjaan itu sendiri, Mas Arthur sudah melakukan apa untuk biar nggak jenuh? Kayaknya saya harus minta bantuan orang lain ya. Oke, bagus. Mas Arthur sudah itu ya meminta bantuan orang lain ya. Apa sudah Mas Arthur lakukan? Belum sih Bu. Belum. Jadi Mas Arthur belum melakukannya ya. Ya Bu, karena kan dari teman-teman saya juga kayak banyak yang belum bisa desain gitu ya. Jadi ya saya bingung minta bantuannya ke siapa gitu. Lalu kan Mas Arthur kan sudah melakukan itu, tapi Mas Arthur merasa ini belum mencukupi untuk tujuannya Mas Arthur tadi yang sudah disebutkan Mas Arthur. Lalu Mas Arthur planning ke depannya untuk bisa mewujudkan tujuan dari Mas Arthur tadi itu, Mas Arthur sudah ada pikiran apa belum? Mungkin saya harus ngembangin skill saya dulu ya, dengan ikut kayak workshop, dan kalau untuk biar jenuh itu mungkin saya minta bantuan orang lain ya. Tapi saya masih bingung mau minta bantuan itu ke siapa. Oke, boleh Ibu menambahkan? Oh iya boleh. Oh ya, kalau Ibu menambahkan, Ibu menyarankan, Mas Arthur kan tadi masih bingung ya untuk meminta bantuan siapa. Jadi Mas Arthur tuh bisa kayak mengikuti kayak komunitas-komunitas yang sama dengan hobinya Mas Arthur, sama dengan pekerjaan Mas Arthur. Ini pekerjaannya kan termasuk pekerjaan freelance ya. Iya benar. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan juga di mana saja, bisa dilakukan di rumah. Jadi kan di media sosial manapun, di platform manapun, itu seperti Instagram, terus Facebook, itu kan pasti ada komunitas yang sama dengan Mas Arthur. Jadi Mas Arthur bisa bergabung dengan komunitas tersebut. Dan kalau untuk masuk ke dunia pekerjaan itu pasti kan ada namanya kayak merekrut karyawan gitu. Ya, mungkin saya harus coba ikut komunitas dulu ya. Iya. Mungkin kalau orang pro itu belum bisa saya. Oke, jadi kayak meminta kerjasama saja begitu ya. Iya, begitu juga boleh, bagus sekali Mas Arthur. Oke,
Jadi itu yang dapat ibu berikan solusi pada Mas Arthur. Terus Mas Arthur ada planning lagi kah untuk ke depannya? Mungkin yang tadi ibu bilang aja Bu. Saya mencoba ikut komunitas biar saya ada partner lah istilahnya, Iya. biar saya itu ngerjainnya nggak jenuh, ada Iya. temannya walaupun orderan banyak gitu. Oke, jadi biar nggak terbebani sendiri kan dengan Mas Arthur. Oke, jadi planningnya Mas Arthur tadi yang pertama adalah Mas Arthur mengikuti workshop untuk mengembangkan skillnya Mas Arthur. Lalu yang kedua Mas Arthur mengikuti komunitas-komunitas yang sesuai dengan bidangnya Mas Arthur dan kayak mengajak partner gitu ya untuk bekerja sama dengan Mas Arthur gitu. Iya benar Bu. Benar ya. Lalu Mas Arthur apakah sudah yakin dengan planning ini untuk kedepannya? Ya kurang lebih saya sangat yakin Bu, karena menurut saya sih itu yang harus saya coba. Mungkin saya nanti coba dulu ya. Oke, boleh, bagus Mas Arthur, bagus sudah mau mencobanya. Iya Bu. Oke, lalu Mas Arthur mau mulai kapan nih mau mencoba planningnya dari Mas Arthur? Mungkin secepatnya Bu, mungkin setelah ini mungkin saya mencoba mulai gitu. Oke, jadi Mas Arthur merasa ya, Mas Arthur sudah merasa kan? Sudah merasa apa belum kalau planningnya Mas Arthur ini akan membawa keinginannya Mas Arthur yang Mas Arthur sebutkan tadi? Menurut saya sangat tepat Ibu untuk saya lakukan nanti. Mungkin saya juga nggak kebingungan lagi dan toko saya berjalan dengan lancar gitu Bu. Oke. Baik, Mas Arthur bisa ya menjalankan. Tadi Mas Arthur sudah bilang kalau misal untuk melakukan planning yang Mas Arthur sebutkan tadi. Iya Bu. Oke, Mas Arthur bisa komitmen kan dengan apa yang Mas Arthur sebutkan tadi? Insya Allah bisa Bu. Oke, baik kalau begitu Ibu memberi tugas Mas Arthur untuk melakukan hal itu, planning yang Mas Arthur sebutkan. Nanti Mas Arthur minggu depan Mas Arthur datang lagi menemui Ibu untuk melaporkan hasil dari planningnya Mas Arthur tadi yang sudah disebutkan, yang sudah disepakati oleh Mas Arthur. Iya baik Bu. Iya, nanti untuk melihat, biar Ibu bisa melihat perkembangannya Mas Arthur ini sudah bisa dijalankan apa belum, udah bisa menjadi komitmennya Mas Arthur apa belum gitu ya. Oke, lalu apakah dari semua ini Mas Arthur masih ada kebingungan atau Kayaknya udah nggak ada Bu. Udah nggak itu ada. aja. Jadi baik kalau begitu, kalau sudah tidak ada boleh Ibu simpulkan. Iya Bu. Oke, dari awal tadi kita membicarakan masalah dari Mas Arthur adalah Mas Arthur menutup tokonya Mas Arthur karena Mas Arthur terbentrok dengan jam kuliah dan tidak adanya partner untuk membantu Mas Arthur karena menjadikan Mas Arthur jenuh dalam mengerjakannya. Lalu keinginan Mas Arthur itu Mas Arthur pengen membuka lagi tokonya, mengembangkan lagi tokonya dan ingin biar agar nggak jenuh untuk mengerjakan orderan karena Mas Arthur mengerjakannya sendiri gitu ya. Iya Bu. Lalu planning yang sudah kita sepakati bersama, disepakati oleh Mas Arthur juga, Mas Arthur bisa komitmen, berjanji pada Ibu bisa komitmen, yaitu yang pertama Mas Arthur mengikuti workshop untuk meningkatkan skillnya Mas Arthur lagi. Lalu yang kedua Mas Arthur mengikuti komunitas-komunitas di platform-platform kayak seperti Instagram, Facebook. Terus Mas Arthur juga
kayak membuka kerjasama kepada di dalam komunitas di platform tersebut. Gitu ya Mas Arthur? Iya benar. Oke, apakah benar seperti itu? Iya benar. Oke, jadi benar ya Mas Arthur ya bisa melaksanakannya ya. Ya nanti saya coba dulu. Oke, Mas Arthur coba dulu. Terus Mas Arthur nanti kayak laporan sama ibu Iya benar. minggu depan ya. Iya benar. Oke, baik. Apakah ada yang mau diceritakan kembali? Sepertinya udah nggak ada. Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, ibu bisa akhiri konseling ini ya. Iya benar. Oke, karena waktunya juga sudah habis ya kiranya. Oke, kalau seperti itu, ibu bisa akhiri konseling ini. Sebelum ibu akhiri, ibu mau bertanya lagi kepada Mas Arthur untuk terakhir kalinya, bagaimana perasaan dari Mas Arthur setelah mengikuti konseling hari ini dengan ibu? Dan saya sudah mulai terbuka ya, Bu. Saya juga sudah tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, bagus sekali ya. Alhamdulillah Mas Arthur sudah merasa terbuka dan merasa sudah ada rencana ke depannya gitu ya. Iya benar. Oke, baiklah. Jika Mas Arthur sudah merasa seperti itu, bisa ibu akhiri konseling ini dan ibu mengucapkan terima kasih kepada Mas Arthur yang sudah bersedia mengikuti konseling, berkonseling dengan ibu yang sudah mempercayakan ibu sebagai konselornya. Ibu berterima kasih pada Mas Arthur terlebih dahulu. Oke, lalu ibu bisa akhiri konseling hari ini. Semoga konseling hari ini bisa bermanfaat untuk Mas Arthur dan Mas Arthur bisa melaksanakan planning yang sudah Mas Arthur rencanakan ya. Oke, ibu akhiri. Bila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Arthur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Iya, terima kasih ya Mas Arthur, sama-sama.